Buka dulu. Ya, taruh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan dulur-dulur, ketemu lagi bersama saya Sukamdi dan masih tetap di channel Sukamdi. Oke teman-teman dan dulur-dulur, kali ini saya mau menyampaikan pada teman-teman dan dulur-dulur semua, karena saya mungkin tidak bisa melanjutkan tentang konten yang burung jipo waktu itu dari cuman bersarang lalu bertelur sampai menetas itu. Jadi rencana saya mau saya lihat perkembangannya hingga terbang sendiri. Namun saya minta maaf sekali karena saya tidak bisa melanjutkannya. Nah, karena apa? Karena saya dari tanggal 15 Juli 2021, jadi sudah 7 hari dari sekarang ya, itu saya divonis positif corona hasil swab antigen di puskesmas. Jadi dari tanggal 15 itu mungkin sampai 14 hari ke depan saya diisolasi mandiri atau di karantina. Untuk itu saya minta maaf sekali karena jelas sarang burung jipo yang ada di alam liar yang tadinya sempat saya rekam itu kemungkinan sudah terbang atau muncul. Jadi saya minta maaf sekali, saya nggak bisa menyelesaikan tugas itu. Nah teman-teman dan dulur-dulur semua, kali ini saya mau cerita. Jadi sebelum saya di swab tanggal 15 itu, sebelumnya saya kontak langsung sama yang terpapar virus corona. Jadi 2 hari sebelum saya di swab, atau berarti malam tanggal 13 kalau nggak salah, itu saya menolong pasien COVID. Tapi waktu itu tetangga saya itu yang terpapar COVID itu juga isoman, namun sudah di swab hasilnya positif. Jadi waktu itu keadaannya sangat tidak sadar, jadi udah kejang-kejang itulah. Jadi nggak ada yang nolong. Akhirnya saya bersama teman saya menolong untuk bawa ke rumah sakit. Walaupun toh hasilnya semua itu takdir yang maha kuasa. Jadi di tanggal 15 itu saya juga dapat kabar bahwa tetangga saya itu yang saya tolongin waktu itu juga meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Semoga almarhum husnul khotimah diterima di sisinya, amin. Nah, untuk itu di kesempatan kali ini saya mau bercerita pada teman-teman dan dulur-dulur semua, juga untuk bos-bosku semua. Barangkali apa yang saya ceritakan ini nanti bisa menjadi masukan untuk teman-teman dan dulur-dulur semua, bagaimana cara menjalani saat kita isoman. Jadi intinya begini teman-teman dan dulur-dulur. Pertama, jangan panik. Jadi walaupun kita sudah terpapar COVID dan kita diisolasi mandiri, itu nggak usah panik. Itu dulu kuncinya. Lalu kelanjutannya bagaimana pengobatannya? Pengobatannya ya tergantung gejalanya apa. Kalau misalnya kita merasakan ada gejala pusing kepala, ya kita biasakan minum obat yang cocok untuk kita. Biasanya pakai obat apa itu. Kalau misalnya pegel-pegel atau linu-linu di badan, itu ya misalnya kita pijit aja satu rumah yang sama-sama di isoman. Atau misalnya merasa masuk angin di bagian tubuh mana, itu biasanya ada terasa banget lah kalau kena angin itu, kerok aja, itu seperti itu. Lalu yang penting intinya perut jangan lapar, jadi harus kenyang terus. Enak nggak enak kita usahakan harus makan itu. Untuk syukur-syukur kalau bisa yang bergizi. Tapi yang namanya dalam pengobatan ya mungkin tentu saja bisa mengusahakan untuk yang bergizi. Nah lalu
misalnya kita mau mengikuti anjuran dari pemerintah, biasanya kalau kita diisolasi dan tadinya udah diswab dari pemerintah juga ada obat untuk kita, yaitu dengan gratis. Jadi obat itu nanti juga cara minumnya nanti ada anjuran dari bidan setempat. Jadi sama bidan nanti pasti ada komunikasi. Jadi saat itu yang kita rasakan gejalanya apa, nah nanti bidan itu memberi saran untuk minum obat A misalnya, seperti itu. Jadi intinya nggak usah panik, itu saja teman-teman. Kalau misalnya ada salah satu kawan kita juga yang lagi terpapar COVID atau virus seperti saya ini, sekali lagi saya minta maaf kalau saya tidak bisa melanjutkan sampai tuntas merekam burung cipo liar yang saat itu keadaannya baru 2 hari menetas, atau 3 hari ya, 2 hari 3 hari lah itu. Jadi minta maaf sekali. Dan kalau misalnya konten-konten saya untuk ke depan sampai saya selesai di karantina misalnya agak terlambat, saya minta maaf karena kadang kondisi tubuh masih nggak menentu itu bosku semua. Jadi memang ini sudah ringan, sudah enteng. Tadinya sebelum ini flu berat, cuman yaitu walaupun kita sudah merasa enteng, kadang dalam 24 jam itu ada jam-jam tertentu yang mana terkadang kita ngelier, terkadang dada sesek, terkadang indera penciuman yang lemah, atau tenggorokan yang merasa kering, dan suara bindeng atau pilek begini memang susah hilangnya. Jadi saya bukan berarti apa yang saya sampaikan ini misalnya kok cenderung misalnya wah ini orang ngomongin tentang virus, sebenarnya tidak ke arah ke situ bosku. Namun saya kemarin telah bikin konten yang harusnya konten itu sampai selesai, namun nggak bisa selesai dikarenakan saya isolasi mandiri. Nah, misalnya bagi saudara-saudara kita yang nggak percaya tentang corona ya monggo, bagi yang percaya ya monggo. Namun kalau flu yang saya alami sekarang ini memang beda dari flu yang dulu-dulu sebelum ada kasus virus corona ini. Jadi memang flu yang saya rasakan sekarang ini sepertinya sembuh totalnya itu susah sekali. Jadi biasanya kalau dulu hidung mampet lalu seperti pilek itu seandainya nanti sudah plong, biasanya sudah. Kalau sudah enteng semakin membaik dan total. Kalau ini yang sekarang ini ya itu bosku semua. Jadi terlihatnya enteng, sudah sembuh, kita sudah merasa sembuh, tapi tiba-tiba seperti ada gejala yang dadakan gitu bosku semua. Ya kita nggak usah panjang lebar ngomongin corona, namun barangkali ada kawan-kawan dan dulur-dulur kita yang mungkin terpapar atau yang belum saat menjalani isoman, ya seperti itu. Intinya tidak usah panik, begitu saja. Dan untuk kelanjutannya mungkin untuk sementara kalau misalnya badan saya mulai sedikit enak, saya akan bikin konten lewat kandang-kandang ternak atau di kandang aviari dulu. Jadi mudah-mudahan konten saya ini juga tetap bisa buat inspirasi atau ya bisa buat hiburan lah untuk saudara-saudaraku semua. Jadi misalnya nggak ada tutorialnya di situ, nggak bisa buat edukasi, ya diambil hiburannya saja. Dan saya setiap upload itu yang saya sajikan itu juga yang menurut saya pilih-pilih sudah bagus lah begitu. Toh seandainya kurang bagus memang saya memerlukan
pengalaman dan memerlukan bimbingan dari bos-bosku semua, termasuk gambar, cara saya menyampaikannya, atau ya pokoknya jenis-jenis merekam gitulah. Saya ini orang awam, untuk itu mohon bimbingannya. Oke bos-bosku semua, saya kira cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Segala kurang dan salah cara saya menyampaikannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam paseduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.